Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan pengaturan PPh final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurkamalia dan dua teman rekan saya, alias Sabania Amar dan Samara Madia. Oke, yang pertama itu ada latar belakang perubahan pengaturan. Yang pertama itu kebijakan ekonomi, sinergi stimulus pemerintah untuk memulihkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional, terkhusus UMKM. Jadi pemerintah itu mau kasih dorongan buat memulihkan ekonomi dan bikin UMKM kita itu makin berdaya saing. Kemudian yang kedua itu ada pemberian kesempatan eh, WPOP untuk bisa menggunakan kembali tarif PPh final 0,5% tanpa dibatasi waktu sepanjang memenuhi syarat omset. Kemudian ketiga selaras dengan standar internasional, yaitu mewajibkan aturan hukum tertulis yang melarang biaya suap. Kemudian keempat, adanya celah penghindaran pajak, mengevaluasi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang kerap disalahgunakan melalui taktik pecah usaha atau entitas. Kemudian yang terakhir itu perlunya kebijakan yang tepat sasaran, merestrukturisasi subjek pajak agar fasilitas PPh final 0,5% murni dinikmati oleh pelaku UMKM real. Selanjutnya di sini ada tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 diterbitkan sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, serta selaras dengan standar internasional. Jadi peraturan ini juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama itu ada tujuannya untuk mendukung bisnis yang sehat. Jadi menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan kondusif. Kedua, untuk mendorong partisipasi ekonomi formal, yaitu memberikan kepastian hukum dan kemudahan agar lebih banyak pelaku usaha masuk ke sektor formal. Kemudian ketiga, untuk mencegah penghindaran pajak, yaitu menutup celah aturan dan menjaga integritas sistem perpajakan. Kemudian untuk selaras dengan standar nasional, yaitu memenuhi rekomendasi OECD sebagai bagian dari proses keanggotaan Indonesia. Selanjutnya ada 6 pokok perubahan utama. Yang pertama yaitu aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Jadi penyesuaian aturan perpajakan nasional agar setara dengan standar negara-negara OECD. Kedua, harmonisasi peraturan, yaitu menyinkronkan aturan-aturan yang ada supaya tidak bentrok dan lebih makin jelas. Kemudian yang ketiga, sarana anti penghindaran pajak, yaitu menyiapkan benteng hukum supaya tidak ada memanipulasi pajak. Kemudian yang ketiga, aturan tepat sasaran, yaitu memastikan kriteria penerima fasilitas PPh final ini itu makin tegas. Yang kelima, penghapusan penghapusan jangka waktu tertentu atau penghapusan batas waktu, yaitu penyesuaian aturan batasan waktu PPh final khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan masa transisi, yaitu diberikan waktu peralihan yang cukup supaya para wajib pajak tidak
terkejut, dan bisa beradaptasi dengan mulus. Baik, yang pertama yaitu aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Perubahan pertama berkaitan dengan penyesuaian peraturan perpajakan Indonesia dalam rangka proses Indonesia menjadi anggota OECD. Indonesia perlu menyelaraskan kebijakan perpajakannya dengan standar dan praktik internasional yang berlaku di negara-negara anggota OECD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, secara eksplisit melarang biaya suap dan gratifikasi dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, aturan baru ini berlaku untuk pejabat domestik maupun asing demi mendukung standar anti korupsi global dan aksesi Indonesia ke OECD. Hal ini untuk mewujudkan fungsi reguleran perpajakan yang memberikan sinyal ketidakberpihakan terhadap perbuatan melawan hukum dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikutnya, harmonisasi peraturan. Pada pokok perubahan kedua ini, harmonisasi atau penyelarasan ketentuan perpajakan ditunjukkan untuk penyesuaian jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari PPh final melalui perubahan pasal 56. Penyelarasan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 PMK nomor 168 tahun 2023 yaitu terkait jenis profesi yang merupakan pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Salah satu pengaturannya adalah secara eksplisit menyebutkan profesi yang berkaitan dengan pembuatan atau penciptaan konten pada media sosial termasuk dalam kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Berikut ini review terkait objek, subjek, tarif, dan bukan objek pajak. Yang termasuk objek pajak PPh final 0,5%, yaitu atas penghasilan dari usaha. Untuk subjek PPh final 0,5%, merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi dari 4,8 miliar. Untuk tarif PPh final yaitu sebesar 0,5%. Yang berikutnya bukan objek pajak PPh final 0,5%, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat 0,5%, meliputi penghasilan pertama jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang kedua penghasilan dari luar negeri, dan yang ketiga penghasilan yang telah dikenakan PPh final tersendiri dan bukan objek pajak. Baik, selanjutnya adalah sarana anti penghindaran pajak. Pokok perubahan ketiga ini adalah untuk memperkuat ketentuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penyalahgunaan fasilitas PPh final. Hal ini dilakukan dengan mencegah pemecahan usaha atau firm splitting dan memperhitungkan peredaran bruto secara gabungan dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut bertujuan agar wajib pajak tidak sengaja memecah kegiatan usahanya ke dalam beberapa entitas untuk mempertahankan fasilitas tarif PPh final 0,5%. Selain itu, dalam kondisi tertentu, peredaran bruto suami dan istri diperhitungkan secara gabungan untuk menentukan batas 4,8 miliar rupiah. Dengan demikian, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 menjadi sarana anti penghindaran pajak dengan menutup celah penyalahgunaan fasilitas PPh final dan memastikan fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak yang benar-benar memenuhi ketentuan. Selanjutnya adalah aturan yang lebih tepat sasaran. Pokok perubahan keempat ini adalah untuk menyesuaikan penerima fasilitas PPh final agar lebih tepat sasaran. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, fasilitas PPh final 0,5% dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi serta berbagai bentuk badan usaha peredaran bruto. BUM apa Anda? Badan usaha BUM apa? Badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Oke.
seperti PT, CV, firma, koperasi, dan BUM desa, sepanjang memenuhi persyaratan dan batas peredaran bruto. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, penerima fasilitas tersebut dipersempit dan lebih diarahkan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Sementara itu, CV firma PT selain perseroan perorangan serta BUM desa atau BUM desa bersama yang baru tidak lagi menjadi kelompok penerima fasilitas PPh final tersebut. Penyesuaian ini bertujuan agar fasilitas pajak benar-benar mendukung usaha kecil dan UMKM yang menjadi sasaran kebijakan, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu penghapusan jangka waktu tertentu. Pokok perubahan kelima ini adalah penghapusan ketentuan mengenai jangka waktu tertentu penggunaan PPh final. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penggunaan PPh final 0,5% dibatasi berdasarkan bentuk wajib pajak, yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk badan berbentuk koperasi, CV, firma, dan perseroan perorangan, serta 3 tahun untuk PT. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, ketentuan jangka waktu tersebut dihapus melalui penghapusan pasal 59, sehingga tidak lagi terdapat batas waktu penggunaan berdasarkan bentuk wajib pajak sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, selama wajib pajak memenuhi kriteria dan batas peredaran bruto yang ditentukan, fasilitas PPh final dapat terus digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah pengaturan masa transisi. Pokok perubahan keenam ini adalah untuk mengatur masa transisi untuk memberikan waktu penyesuaian bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menggunakan fasilitas PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Sebelumnya, wajib pajak dapat menggunakan fasilitas sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan bentuk usahanya. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, wajib pajak yang masih memiliki hak menggunakan PPh final berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap dapat memanfaatkannya sampai masa transisinya berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari perubahan yang mendadak, memberikan kepastian hukum, dan memberikan waktu bagi wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.